Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة به وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Qurtubi. Jemaah yang dirahmati Allah, masih bahasan kita pada surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-79 sampai dengan ayat yang ke-82. Di ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka waillah bagi orang-orang yang mereka itu menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini datangnya dari sisi Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila. Agar mereka menjual kitab yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri itu dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka wail bagi mereka disebabkan karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan wail bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada satu ayat ini, yaitu ayat yang ke-79 di surah Al-Baqarah, kata wail Allah ulang sampai 3 kali. Apa itu wail? Beberapa pendapat dari sahabi tentang wail, dan ini yang perlu kita perhatikan dengan saksama. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jabalum min narin. Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wail itu adalah jabalun min nar, sebuah gunung dari api neraka, sebuah gunung yang terdapat di neraka. Yang kedua, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, annal waila wadin fi jahannam, bahwasanya wail itu adalah sebuah lembah di neraka jahannam. Baina jabalain, yang terletak di antara 2 gunung. Yahwi fihil hawi, maka di dalamnya akan jatuh orang-orang yang jatuh ke dalam neraka lembah wail itu 40 kharifa. Perjalanan jatuhnya dari atas ke bawah itu selama 40 kharif. Kharif itu artinya musim gugur. Artinya selama 40 tahun. Perjalanan jatuhnya penghuni wail itu dari atas gunung itu sampai tiba di bawah selama 40 musim gugur. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Sufyan dan Atha bin Yasar. Mereka berdua mengatakan annal waila fi hadhil ayah, bahwasanya wail pada ayat ini adalah wadin, sebuah lembah, yajri bi fina'i jahannam,
yang lembah itu terletak di halaman neraka Jahannam. Min sadidi ahli nar. Di sana mengalir nanahnya penghuni neraka. Wakila, dan dikatakan pula bahwa wail itu sahrijun fi jahannam. Sebuah kolam atau tangki yang ada di neraka Jahannam. Selanjutnya jemaah sekalian, yang kelima, waqala al-Khalil, berkata Khalil, al-wail, yang namanya wail, syiddatus syarr, adalah keburukan yang sangat amat. Selanjutnya, Ibnu Arafah mengatakan al-wail, yang namanya wail itu adalah al-hazan, yaitu kesedihan. Kemudian Sibawai, seorang yang dikenal sebagai ahli bahasa Arab, beliau menyatakan wailun, wail itu liman waqa'a fil halak, bagi orang yang jatuh pada kebinasaan. Wakilah, dan ada pula perkataan yang mengatakan asluhul wail, pada asalnya wail itu adalah al-halakah, kebinasaan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, Syekh Al-Farra menyatakan aslul wail, pada asalnya kata wail itu berasal dari wai, ai huzun. Yang dimaksudkan dengan wai itu adalah huzun, kesedihan. Jadi keseluruhan makna wail itu adalah hal-hal yang sangat buruk. Sangat buruk. Jamaah yang dirahmati Allah. 3 jaminan wail yang Allah utarakan dalam satu ayat. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka wail bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata bahwa ini kitab yang mereka tulis ini berasal dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Sehingga mereka menjual kitab yang mereka tulis dengan tangan mereka itu dengan harga yang murah. Yang kedua, Allah nyatakan fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ini sebagai takkid, penguat. Maka wail bagi mereka dari apa yang mereka tulis. Disebabkan karena apa yang mereka tulis oleh tangan-tangan mereka. Kemudian yang ketiga kalinya Allah nyatakan wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka wail bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Persoalan wail bukan hanya ditujukan kepada mereka yang merubah-rubah Alkitab. Mereka menulis Alkitab, kemudian mengatasnamakan bahwa kitab yang mereka tulis itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk mereka. Di surah Al-Ma'un, Allah juga menyatakan bahwa wail itu bagi mereka yang kelihatannya sholat, tapi mereka lalai di dalam sholatnya. Allah nyatakan, fawailun lil musallin. Maka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Kata sahun, lalai di dalam salatnya, itu juga ditafsirkan dengan beberapa penafsiran oleh ulama-ulama kita. Oleh para sahabi. Mereka yang sahun adalah satu, mereka yang tidak rutin sholatnya 5 waktu. Mereka nanti sholat kalau mereka mau. Ketika mereka tidak mau, atau karena kesibukan duniawi, sehingga sholatnya itu terbengkalai, maka mereka ini adalah orang-orang yang sahun.
Yang kedua, sahun adalah mereka yang tidak khusyuk sholatnya. Mereka yang kelihatannya secara zahiriyah, gerakannya gerakan sholat, tapi pikirannya melayang-layang entah kemana. Yang pasti bahwa tidak kehusyuan mereka itu, tidak khusyuknya mereka disebabkan karena persoalan duniawi. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan sahun, orang yang lalai dalam sholatnya adalah mereka yang tidak perhatikan rukun-rukun dan sunnah-sunnah dalam sholat. Artinya sholat yang mereka lakukan itu adalah sholat hanya sebagai gerakannya saja. Tetapi tidak mereka perhatikan rukun-rukunnya. Tidak memperhatikan rukun sholat, itu artinya sholatnya tentu tidak sah. Jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan dengan baik, kita tata dengan baik sholat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholat. Wal-iyadhu billah. Kita bermohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang dinyatakan oleh Allah, orang yang lalai di dalam sholatnya. Bagaimana dengan mereka yang mengaku muslim? Lantas tarikus sholah. Mereka senangnya meninggalkan sholat. Ada di antara saudara kita yang memang tidak punya kepedulian dengan ibadah sholatnya. Ada di antara saudara kita yang sholatnya hanya sekali dalam sepekan. Ada di antara saudara kita muslim sholatnya hanya 2 kali dalam 1 tahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk yang celaka juga adalah ada saudara kita yang nanti setelah meninggal baru dia disolati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda." Dan mereka, orang-orang Yahudi itu, mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang berbilang saja. Qul, katakanlah hai Muhammad, attakhadhtum indallahi ahda, sudahkah kalian mengambil perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Maka Allah tentu tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian mengatakan sesuatu mengatasnamakan Allah, padahal kalian sendiri tidak tahu. Kalian mengada-ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa pendapat yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, qila inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil yahud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada orang-orang Yahudi, man ahlin nar. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, siapa yang menjadi penghuni neraka? Qalu, mereka orang-orang Yahudi itu berkata, nahnu, kamilah yang menjadi penghuni neraka. Thumma takhlufuna antum. Kemudian setelah itu, kalian hai orang-orang Islam mengikuti kami dari belakang. Jadi seolah-olah perkataan mereka, memang kami lebih dulu masuk neraka. Tapi kalian orang-orang Islam, kalian akan mengikuti juga kami masuk neraka. Faqala,
Kemudian Rasulullah bersabda, "Kadzabtum, kalian bohong, kalian dusta. Laqad alimtum anna lan nakhlufakum." Kalian benar-benar tahu bahwa kami ini tidak akan mungkin mengikuti kalian masuk ke dalam neraka. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini sebagai penguatan bahwa yang masuk neraka adalah kalian semua saja. Yang kedua, waqala Ikrimah. Berkata Ikrimah an Abi Abbas, dari Abi Abbas. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Rasulullah pergi ke Madinah. Wal Yahud taqul, kemudian orang-orang Yahudi berkata, innama hadhihi dunya 7,000. Sesungguhnya umurnya dunia ini hanya 7.000 tahun. Itu kata mereka, orang-orang Yahudi. Mereka berkata umurnya dunia ini hanya 7.000 tahun. Wa innama yu'adzabun nasu finnari, dan sesungguhnya tiada lain manusia ini diadab di neraka likulli alfi sanatin min ayyamid dunya yaumun wahid. Manusia ini diazab di neraka setiap 1.000 tahun. Min ayyamid dunya yaumun wahid, yang disamakan dengan hari dunia sama dengan 1 hari. Jadi setiap 1.000 tahun katanya, setiap 1.000 tahun itu baru ada pengadaban di hari akhirat. Sama dengan, seolah-olah sama dengan di dunia setiap hari itu diazab, baru diazab penghuni neraka itu. Wa innama hiya 7 ayyam. Karenanya sama dengan di neraka itu pengazabannya hanya sebatas 7 hari saja. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Selanjutnya, di sini dikatakan pula, qalatil yahudu, berkata orang-orang Yahudi berkata, inna fiha fit Taurat, sesungguhnya di dalam kitab Taurat itu termaktub anna jahannama masirat 40 sanah, bahwasanya neraka jahanam itu perjalanannya hanya 40 tahun. Wa annahum yaqta'una fi kulli yawmin sanah, dan bahwasanya mereka itu diberi garansi, diberi potongan bahwasanya setiap tahun itu hanya 1 orang saja. Setiap tahun itu sama dengan ada potongannya setiap tahun itu, hatta yakmaluha wa tadhhaba jahannam. Sampai setelah sempurna 40 tahun, maka neraka jahanam itu akan hilang. Jadi siksaan di neraka jahanam itu hanya 40 tahun. Terus setiap hari itu ada potongan, dikurangi. Ya, sampai ketika telah sampai 40 tahun, siksaan di neraka jahanam itu akan hilang. Mereka menyamakan siksaan di neraka sama dengan penjara yang penghuninya selalu ada garansi. Perhatikan jemaah sekalian, mereka benar-benar berdusta dan mengada-ada. Selanjutnya, diriwayatkan dari Ibni Abbas, za'amal yahudu, orang-orang Yahudi meyakini annahum wajadu fit Taurat, bahwasanya mereka mendapati dalam kitab Taurat maktuban, ada tertulis annaba baina tarafai jahannama masirat 40 sanah, bahwasanya antara dua tepi neraka jahanam itu jaraknya 40 sanah, 40 tahun. Dari tepi yang satu ke tepi yang lain, yang kedua, ini jaraknya 40 tahun. Ila ayyantahu ila syajaratiz zakum. Nanti
tepi ini berakhir ke suatu pohon yang namanya Zakkum. Waqalu, dan mereka berkata, innama nu'adzabu, kami ini disiksa tiada lain hatta nantahiya ila syajaratiz Zakkum. Kami ini disiksa sampai kami tiba di pohon Zakkum. Setelah tiba di pohon Zakkum, selesai juga pengadzaban. Fatadhhabu jahannam wa tahlak. Maka neraka jahanam itu siksaannya akan hilang dan sama sekali neraka jahanam itu akan binasa. Selanjutnya, berkata pula Ibnu Abbas dan Qatadah, annal yahuda qalat, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka berkata, innallaha aqsama, sesungguhnya Allah telah bersumpah, ayyudkhilahumun nar arba'ina yauman, bahwa kalau mereka dimasukkan ke neraka jahanam itu hanya selama 40 hari saja. Adada ibadatihimul ijl, dan 40 hari itu sama dengan bilangan 40 hari mereka menyembah anak sapi. Fa'akdzabahumullah, lantas Allah menyatakan bahwa mereka itu berdusta. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan, katakanlah Muhammad, apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu hanya beberapa hari saja? Kalau kalian sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, fala yukhlifallahu ahda, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan sesuatu mengatasnamakan Allah padahal kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian katakan itu. Kalian mengada-ada. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu ini ya hal yang menggelikan. Dan tentu kita juga mengambil pelajaran bahwa begitu dahsyatnya mereka mengada-ada, menipu persoalan yang berkaitan dengan persoalan akidah. Dan karena memang sudah mereka merusak akidah mereka sendiri, tentu perjalanan ibadahnya pun juga akan rusak. Itu sebabnya sehingga ulama kita menyatakan kebersihan akidah, kebenaran akidah adalah sesuatu hal yang utama dan pertama. Baru setelah itu perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat ulama yang lain juga mengatakan bahwa kedua-duanya perbaikan dan pembersihannya berjalan bersama-sama, meskipun ada yang lebih diutamakan daripada yang lain. Artinya jangan sampai seseorang itu tidak mau beribadah kepada Allah disebabkan karena akidahnya masih rusak. Tidak boleh. Akidah dan ibadah sama-sama jalan, tetapi persoalan akidah diperbaiki seiring perjalanan keduanya ini. Akidah diperbaiki, ibadah juga diperbaiki, akhlak juga diperbaiki. Semakin panjang umur kita, maka hendaknya semakin bagus kualitas dan kuantitas perbaikan kita dalam persoalan akidah, ibadah, dan akhlak kita. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, umurnya bertambah, tetapi semakin diperbaiki juga amalan-amalannya. Wahasuna amaluhu, amalannya diperbaiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-81 Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan takkid, penguatan, bala man kasaba sayyi'atan. Ketahuilah,
Siapa yang melakukan sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuh, kemudian dosanya sampai melilit, membelenggu dirinya, faulaika ashabun nar, maka orang itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa itu sayyi'ah? Ulama kita menyatakan as-sayyi'ah, yang namanya sayyi'ah itu adalah asyirku, syirik. Syirkum billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang dikatakan oleh Hasan dan Qatadah. Mereka berdua berkata, al-khati'atu, yang dimaksud dengan khati'ah adalah al-kabirah, dosa-dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang dosa besar ini, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, ijtanibu al-kabaira ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Dan Rasulullah menyebutkan ke-7 dosa yang membinasakan tadi. Inilah yang dimaksud dengan 7 dosa besar. Tetapi ulama kita yang lain menyatakan bahwa 7 dosa besar ini sesungguhnya terbagi-bagi lagi. Setiap bahagian ada cabang-cabangnya lagi. Yang pertama kata Rasulullah, 7 dosa yang besar itu yang pertama adalah asyirku, syirik. Dan Rasulullah menyatakan tentang syirik dalam hadis yang lain, asyirku bid'un wa sittuna syu'bah. Syirik itu ada 60 lebih macamnya. A'laha, jenis syirik yang paling tinggi adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya penyembahan, jemaah sekalian, ulama mengatakan ciri khas penyembahan itu ada 2. Yaitu sujud dan ruku'. Sujud dan ruku'. Jadi kalau seseorang sujud dan ruku atau ruku kepada sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia menyembah sesuatu itu. Wa adnaha, syirik yang paling rendah, ar-riya. Riya berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Jadi riya itu artinya berbuat sesuatu karena mau dilihat orang. Sehingga ulama kita mengatakan saudara kembar riya adalah sum'ah. Berasal dari kata sami'ah. Sami'ah itu artinya mendengar. Sum'ah artinya berbuat sesuatu karena mau didengar orang. Riya dan sum'ah itu artinya berbuat sesuatu karena mau dipuji orang. Para ulama kita juga memberikan nasihat, mewanti-wanti, hati-hati. Karena riya dan sum'ah itu bisa masuk lewat pintu mana saja. Tidak hanya dengan urusan duniawi. Orang yang mempunyai mobil baru, terus dia riya. Bisa saja dia riya karena mempunyai mobil baru. Pengen dilihat orang, pengen didengar orang bahwa dia punya mobil baru. Intinya pengen dipuji orang. Bisa saja orang riya karena pakaiannya. Pakaian baru yang dia beli, mahal harganya, belum banyak samanya di kota Sorong. Pengen dipuji-puji orang, dia riya dalam pakaiannya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Riya juga bisa masuk melalui pintu yang seolah-olah pintu yang kita anggap sebagai ibadah. Ada orang mengaji. Memang bagus. Mengajinya nadanya bagus.
Tapi ketika sang pendengar, ketika dia mengaji, yang mendengarkan bilang, ingin memuji, Allah Thayyib. Ini biasanya kita dengar. Kalau ada orang mengaji, lantas pendengar bilang, Allah Thayyib. Thayyib itu artinya baik. Jika sekiranya sang qari atau qari'ah ada kebanggaan pada dirinya, dengan banyaknya terdengar suara orang yang mengatakan Allah Thayyib, ada kebanggaan pada dirinya, maka sesungguhnya dia terperangkap pada persoalan riya. Riya bisa masuk lewat mengaji. Riya bisa masuk lewat ceramah. Ada orang yang berceramah. Ceramahnya memang bagus. Ketika selesai dia ceramah, dia turun dari mimbar. Kemudian ada salah seorang dari pendengar, dari jamaah mengatakan, Ustadz, ceramahnya bagus sekali. Ustadz itu dalam hatinya mengatakan, siapa dulu dong? Dalam hatinya, siapa dulu dong? Ya. Maka dia sebenarnya sudah terperangkap pada persoalan riya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang orang beriman itu yang dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, kebaikan yang dilakukannya tidak mengharapkan pujian, tapi mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya masyhur. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan Anda karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mengharapkan balasan dari Anda, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Kami hanya sekedar menunaikan kewajiban kami membantu Anda. Anda mau berterima kasih atau tidak, urusan Anda sendiri. Anda berterima kasih pun juga tidak menyebabkan kami merasa bertambah bangga. Kami tidak merasa bangga dengan ucapan terima kasih Anda. Tidak. Karena kami benar-benar berbuat sesuatu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, dari 7 dosa besar itu, yang pertama syirik, yang kedua adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa benar-benar kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tak boleh mengkasari orang tua kita. Di dalam surah Al-Luqman, tak boleh kita mengatakan kata-kata uf. Uf itu ucapan yang terlontar dari mulut orang Arab. Uf, uf, uf. Kalau kita orang Indonesia, ah, ah, ah. Seorang anak yang ketika dia ngomong dengan orang tuanya, atau dia disuruh oleh orang tuanya, lantas ada bantahan yang sehingga terlontar dari mulutnya, ah. Maka ucapan ah itu ucapan kasar terhadap orang tua. Dan ini kedurhakaan kepada orang tua. Bagaimana lagi durhakanya orang yang memukul orang tuanya? Luar biasa. Tapi hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Hati-hati. Ulama kita juga ada menyatakan bahwa termasuk mereka anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka anak ini terperangkap dalam persoalan durhaka kepada orang tua. Apatah lagi orang tua kita sudah meninggal. Tentu yang diharap dari orang tua kita adalah kiriman doa-doa dari kita yang masih hidup. Lantas kita tidak pernah mendoakan orang tua kita. Ini bahagian dari kedurhakaan kepada kedua orang tua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah disebabkan karena keridhaan orang tua. Orang tua senang dengan kita, itu yang menyebabkan sehingga Allah pun juga akan senang, ridho dengan kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah disebabkan karena orang tua kita murka dengan kita. Orang tua marah dengan kita, maka ini bisa mengundang kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar yang ketiga adalah as-sihru, sihir. Sihir. Sihir itu adalah orang yang bekerja sama dengan jin, tetapi mereka memanggil jin dengan perantaraan jampi-jampi. Mantra. Mantra inilah ucapan yang diucapkan seseorang untuk memanggil jin, sihir. Dan sihir itu dalam bahasa Arab itu artinya merubah sesuatu dari yang sebenarnya menjadi tidak sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam yang dituduh oleh Fir'aun sebagai tukang sihir karena Nabi Musa mempersaksikan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku kemudian dikeluarkan, tangan itu menjadi putih. Fir'aun menuduh bahwa ini sihir, maka dipanggilnya tukang sihirnya, lantas dipertandingkan. Kurang lebih 10 orang tukang sihir pilihan Fir'aun dipertandingkan dengan Nabi Musa. Pada hari yang sudah dijanjikan, disepakati, maka tukang-tukang sihir Fir'aun ini mereka melepaskan tali-tali mereka. Mereka punya tali temali. Mereka membaca mantra, kemudian dilepas tali temali itu sehingga tali temali itu menjadi ular. Inilah sihir. Aslinya tali. Kemudian jin merubah tali itu menjadi ular. Inilah sihir. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat yang bisa berubah ular ini, tak akan mungkin terkalahkan dengan sihir-sihir yang permainan jin ini. Artinya Musa menjadi pemenang. Di belakang hari jemaah sekalian, sihir itu berkembang. Bagaimana seseorang dengan sihir itu dia bisa memisahkan antara seorang istri dengan suaminya, dengan pasangannya. Memisahkan istri dengan pasangannya, pisah karena disihir. Ini termasuk dosa besar. Karena sihir membuat dagangan seseorang menjadi tidak laku, disihir tidak laku. Ini juga dosa besar. Karena sihir sehingga seseorang itu menjadi sakit. Sakit karena disihir. Maka ini juga dosa besar. As-sihru. Itu dosa besar yang ketiga. Sihir. Yang keempat, aklur riba. Memakan riba. Persoalan riba ini adalah persoalan yang syai'. Persoalan yang menebar, menyeluruh dalam kehidupan ekonomi manusia. Hati-hati jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Sisa-sisa riba. Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Dan Rasulullah memberikan penekanan tentang dosa riba. Rasulullah menjelaskan dosa yang paling ringan berkaitan dengan riba sama dosanya dengan seorang anak menzinahi ibunya. Itu dosa yang paling ringan jemaah sekalian. Tentang riba sama dengan seorang anak menzinahi ibunya. Karenanya jemaah sekalian, mari dalam perekonomian kita, aktivitas ekonomi kita, jauhi, tinggalkan segala hal yang berkaitan dengan riba. Yang kelima,
Qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa tanpa salah. Membunuh satu jiwa tanpa salah dosa besar. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, membunuh jiwa tanpa salah sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Man qatala nafsan bighairi khata'in faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa salah, maka dosanya sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Katakanlah manusia di dunia ini secara keseluruhannya, katakanlah 6 miliar. Membunuh satu jiwa tanpa salah sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya yang jumlahnya 6 miliar. Bagaimana kalau dia membunuh 6 jiwa tanpa salah? Tetapi Allah juga menyatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang memberi peluang hidup, memaafkan kesalahannya sehingga dia bisa hidup, maka sama dengan memberi peluang hidup manusia secara totalitasnya. Luar biasa solusi yang Allah jelaskan, dan hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang memperhatikan persoalan ini. Kita pernah mendapati ada orang karena kesalahannya dia dihukum hukuman mati di satu negara. Katakanlah di salah satu negara di Timur Tengah yang diberlakukan hukum Islam, yaitu al-qisas. Dia membunuh orang, maka dia juga harus dibunuh. Tetapi ada keluarganya yang memberi maaf. Memang sudah haknya dia dibunuh, tapi ada keluarganya yang memberikan dia maaf, sehingga tidak jadi dia dibunuh. Maka inilah yang Allah maksudkan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang memberi dia peluang hidup, maka sama kebaikannya memberi peluang hidup manusia secara totalitasnya. Yang keenam, dosa besar yang keenam adalah aklu malal yatim, memakan hartanya anak yatim. Siapa itu anak yatim? Ialah anak yang kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya. Salah satu di antara orang tuanya meninggal, bukan bercerai, enggak. Salah satu dari orang tuanya meninggal, maka anak itu yatim. Atau kedua-duanya, ibu dan ayahnya meninggal, itu juga dalam bahasa Quran yatim. Kita orang Indonesia sedikit membedakan antara yatim piatu, yatim orang yang ayahnya meninggal, piatu orang anak yang ibunya meninggal, yatim piatu orang yang kedua-dua orang tuanya meninggal. Tidak masalah lah. Tidak masalah. Tapi Quran sendiri tak membedakan antara salah satu di antara kedua orang tuanya meninggal, apakah ibunya atau ayahnya, atau kedua-duanya mereka meninggal, maka anak tersebut diistilahkan dalam Quran yatim, anak yatim. Memakan harta anak yatim tidak dengan cara yang hak, itu dosa besar. Yang terakhir, yang ketujuh, dosa besar yang ketujuh, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh orang-orang perempuan-perempuan yang tetap menjaga harga dirinya, dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dituduh berzina. Ada kasus, ada seorang perempuan, janda, banyak anaknya. Dan kasus ini ditemukan dalam kitab Jawahirul Bukhari. Di situ Rasulullah menjelaskan ada seorang perempuan yang diseret oleh perempuan-perempuan yang lain. Sambil diteriaki perempuan yang diseret itu zaniyah, sariqah, perempuan pezina, perempuan pencuri. Tetapi perempuan itu berkata, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindungku.
diceritakan, dijelaskan bahwa perempuan yang dituduh berzina itu adalah seorang janda yang punya banyak anak. Karena anak-anaknya butuh makan, maka sang janda tadi keluar meninggalkan rumahnya mencari nafkah. Padahal pada saat itu budaya yang terjadi di Arab itu, perempuan itu tabu keluar rumah mencari nafkah, tabu. Tapi perempuan ini melanggar adat istiadat pada saat itu. Karena anaknya butuh makan. Keluarganya butuh. Maka dia melanggar adat. Dia keluar meninggalkan rumahnya mencari pekerjaan guna mendapatkan penghasilan yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dia ghafil, dia lalai. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam upayanya mencari nafkah tadi. Ada kesalahan, ada kekurangannya dia. Kekurangannya dia inilah yang difitnah orang. Dan ini Rasulullah menyatakan termasuk salah satu dosa besar. Qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Memfitnah wanita-wanita yang menjaga dirinya. Tetap dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Dia tidak berzina, tidak. Tidak menjual harga dirinya, tidak. Muhsanat. Dari kata al-hisan. Al-hisan itu artinya benteng. Jadi wanita ini tetap membentengi dirinya, tidak melakukan fitnah-fitnah. Tapi ghafilat, dia punya kelalaian. Kelalaiannya ini tidak menyebabkan dia harus difitnah, tidak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dimaksudkan oleh Hasan dan Qatadah, al-khati'ah adalah al-kabirah, dosa-dosa besar. Siapa yang berketerusan melakukan dosa besar, menjadi kebiasaan, kebutuhan hidup, maka dosanya ini sampai melilit membelenggu dirinya, jaminannya Allah, faulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di ayat yang ke-82 Allah nyatakan, walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Mereka ini penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah sekalian, amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Ini artinya bahwa kita yang menyatakan dan ingin mengelompokkan diri kita kepada kelompok orang-orang yang beriman, maka iman kita harus dibuktikan dengan amal saleh. Iman tanpa amal tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa saja mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak bisa membuktikan keimanannya, maka urusan pengakuan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pengakuannya diterima atau ditolak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga bisa dong menilai seseorang. Ada orang mengaku diri beriman, menyatakan di depan umum bahwa dia orang yang beriman, tapi kita pasti akan teruji, kita bisa melihat bagaimana aktivitas kesehari-hariannya. Amal itu artinya kerja, aktivitas. Soleh itu artinya yang baik-baik. Kalau aktivitasnya aktivitas yang baik-baik, itulah amal soleh, maka tentu dia orang yang beriman. Tapi kalau aktivitasnya aktivitas yang bukan soleh, bukan amal soleh, solehnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak soleh untuk orang lain, maka tentu tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Malah Rasulullah SAW beliau menyatakan dengan tegas, dia bukan termasuk kelompok orang Islam. Rasul menyatakan, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan orang Islam, maka dia bukan termasuk golongan mereka.
Dia hanya menyenangkan dirinya dan keluarganya. Sementara orang-orang Islam, masyarakat Islam banyak menjadi susah. Karena harga-harga barang naik, langka, susah mendapatkan hal yang dibutuhkan. Banyak orang Islam menjadi susah, sementara dia enak dan keluarganya enak. Maka berdasarkan hadis Rasul menyatakan, laisa minhum, bukan termasuk golongan dari mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita bergembira, bersemangat, beramal saleh. Karena amal saleh itu tentu kemaslahatannya kembali kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa kemuliaan Allah tidak akan bertambah meskipun seluruh penghuni alam semesta ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah tidak akan berkurang meskipun seluruh penghuni alam ini tidak bertasbih, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah nyatakan, man amila salihan falinafsih. Siapa yang berbuat baik, beramal saleh, maka kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, yang berbuat buruk, juga dampaknya kembali kepada diri mereka sendiri. Mari jamaah sekalian, kita mensalihkan diri kita, berjuang kita mensalihkan diri kita. Dan setelah itu, kita bersungguh-sungguh, diperkuat dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensolehkan keluarga kita sebagai wujud perhatian kita terhadap peringatan Allah di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan dirimu, setelah itu keluargamu dari segala hal yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.